Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Saat ini mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepalamu Bapak Ibu sekalian. Kita satu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Oh, haleluya. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu saat ini Ya, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah Amin, kami amin. Tuhan. Sehingga hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Amin. Tuhan Ini Yesus. kami hati-hati yang rindu untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama dengan segenap hatimu kita naikkan syukur kita ke hadirat Tuhan. Haleluya, Yesusku. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi angkat pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Segala pujian syukur bagi-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, oh segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Saya rindu jemaat nyanyikan pujian ini dari awal. Ku naikkan syukur. Amin Tuhan. Sekali lagi sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Sama-sama angkat kedua tanganmu, sembah Yesus Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu Tuhan Yesus.
Sekali lagi jemaat nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Segala puji, segala puji. Oh Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Mulia. Terpujilah Yesus, haleluya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami anak-anakmu rindu lebih lagi memuji Engkau. Mari sama-sama yang rindu memuji Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Gunakan tangan kita dan kita puji Yesus. Karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama nyanyikan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu.
Jemaat disilakan duduk kembali. Saat ini mari siapkan persembahanmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapak, kami anak-anakmu mengucap syukur atas berkat yang kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau telah memberkati kami lewat pekerjaan, usaha dari jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat ini kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami memberikan dengan penuh sukacita karena kami percaya ketika kami memberi dengan penuh sukacita, maka berkat Allah selalu ada dan menyertai kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk hamba-Mu yang mengumpulkan persembahan, Engkau pula memberkati pekerjaan usaha keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi Jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya GBI FOCC. Bagi Jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh di gereja ini, dan bagi Jemaat Tuhan yang belum memiliki kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer di hall depan gereja. Dan inilah Sunday Update 12 Mei 2024. Informasi ibadah raya minggu depan 19 Mei 2024 dilaksanakan 4 kali ibadah, dan ibadah raya anak GBI FOCC dilaksanakan 2 kali ibadah pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi dan akan disertai dengan pengurapan minyak. Ibadah doa malam Kamis 16 Mei 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk menghadirinya. Dan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. SMK Saya Murid Kristus kelas bertumbuh akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Diharapkan para mentor untuk mengingatkan para mentinya. Informasi ibadah wanita Betel Indonesia untuk minggu ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Mei 2024 pukul 5 sore bertempat di Jalan Kancil. Bagi teman-teman, mari bergabung dalam ibadah Youth pada hari Selasa 14 Mei 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Bagi jemaat Tuhan yang memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan diakonia. Penerimaan peserta didik baru PAUD Anak Unggul Indonesia tahun ajaran 2024-2025. Segera daftarkan anak Bapak Ibu di PAUD Anak Unggul Indonesia, Jalan Wutuar nomor 12 Palu. Kami mempunyai 2 layanan, KB Kelompok Bermain dan TK Taman Kanak-kanak. Dengan program unggulan, Menara Doa Anak, pengembangan bakat anak, outclass di setiap akhir tema, dan bahasa Inggris. Fasilitas ruang belajar full AC, lingkungan luas, aman dan nyaman, permainan indoor dan outdoor, dan dilengkapi CCTV. Pendaftaran dimulai dari sekarang sampai 30 Juni 2024. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi 0822 5912 8783 atau saudara bisa juga langsung datang ke kantor PAUD Anak Unggul Indonesia, Jalan Wutuar nomor 12 Palu. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah Sunday Update minggu ini. Untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI FOCC. Happy Sunday, God bless you. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Sebab kami terus mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Yesus. Kami percaya Yesus, kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, kami percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bapakku yang baik, amin Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku, amin Tuhan. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, mari yang percaya katakan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari yang percaya kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama nyanyi. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di
mengingat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya mau mengingat segala hal yang baik berasal daripada-Mu Yesus. Oh haleluya Tuhan. Segala yang terjadi untuk membuat kami lebih mengenal-Mu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Selalu segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mengenal-Mu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan bagi Tuhan. Ya Allah, Kau tahu rancangan yang ada padaku. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat, namun semuanya membawa kebaikan dalam hidup kami Yesus. Namun membawa kebaikan. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkitkan diri. Mari saudara bangkit beri dan serukan bagi Tuhan. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mengenal-Mu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Selalu segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mengenal-Mu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu melimpah, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena begitu banyak hal-hal yang bahkan sebenarnya tidak mampu untuk kami kerjakan, tetapi dengan topangan Roh Kudus kami mampu mengerjakan dan menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Ada kekuatan yang baru kami boleh melangkah ke rumah Tuhan. Hal-hal yang dinantikan oleh orang-orang lain Tuhan. Dan kami mendapatkannya dalam kasih karunia Tuhan. Kami boleh melangkah dengan kesehatan penuh. Ada di rumah Tuhan memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami
selebar-lebarnya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa kami tidak akan mungkin bisa menjalani perjalanan iman kami kalau kami tidak mengerti firman Tuhan. Sebab itu urapan Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kami semua tidak terkecuali. Juga hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama mengerti kehendak Tuhan. Sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan diberkati ya. Sehingga kita bisa ada minggu ini, kembali kita bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan hamba Tuhan yang lebih dulu menyampaikan firman Tuhan di bulan ini, yaitu bulan Mei ini. Tema kebenaran firman Tuhan adalah kita berbicara tentang Roh Kudus, Saudara, karena minggu depan kalau tidak salah itu adalah hari Minggu kita memperingati pencurahan Roh Kudus, Saudara ya. Dan itu sebabnya di minggu ini, di sepanjang bulan Mei ini kita belajar tentang Roh Kudus. Dan saya beri judul khotbah hari ini adalah Roh Kudus menumbuhkan iman kita ya. Roh Kudus menumbuhkan iman. Mari buka bersama dengan saya Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-38. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38 kita akan baca bersama-sama ya. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara menyimak dengan baik. Kisah Rasul 10 ayat 38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara dikasih Tuhan, hidup sebagai orang percaya itu sangat bergantung kepada Roh Kudus. Saudara ya, minggu lalu dalam ibadah 1 dan 2 ya, Pendeta Madia Erik sudah menyampaikan dengan jelas dan begitu baik tentang peran-peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya. Ya, kalau saudara masih ingat, Roh Kudus itu melahirbarukan. Ya, Roh Kudus itu menyertai kita, memenuhi kita, menolong dan menghiburkan, mengajar dan mengingatkan kita, memperlengkapi dan memimpin di dalam kebenaran. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa betapa bergantungnya hidup kita ini kepada Roh Kudus. Saudara ya, betapa beruntungnya kita Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, dan Roh Kudus itu menuntun kita dalam menjalani perjalanan iman kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayat 38 yang kita sudah baca ini saudara menjelaskan bahwa Yesus Kristus ketika dia ada di dalam dunia, ya dia adalah manusia 100% manusia saudara, dan dia menjalankan tugas dari Bapaknya yaitu untuk penyelamatan manusia dan juga menolong kita saudara ya, memulihkan hidup kita, memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Nah saudara, dijelaskan di dalam ayat ini, sekalipun dia adalah Allah, tapi ketika dia datang ke dunia dengan tubuh manusia 100%, saudara, dia butuh Roh Kudus. Amin saudara, dia sungguh-sungguh membutuhkan Roh Kudus. Nah saudara, ketika Yesus berusia 1 tahun saudara, apakah dia adalah Allah? Ya, dia adalah Allah. Tetapi sudah dikasih Tuhan, dia belum menyembuhkan orang sakit. Ketika Yesus berusia 5 tahun, apakah dia adalah Allah? Ya, dia adalah Allah. Tetapi sudah dikasih Tuhan, dia belum membangkitkan orang mati. Ketika Yesus berusia 25 tahun, saudara, apakah dia adalah Allah? Ya, dia adalah Allah. Tetapi dia belum memberi makan 5.000 orang. Dan banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukannya. Dia tidak berbuat apa-apa sebelum dia dibaptis di Sungai Yordan. Dan kemudian firman Tuhan mencatat langit terbuka, Roh Kudus seperti burung merpati. Kemudian ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan Yesus menerima pengurapan dari kuasa Roh Kudus. Saat itulah Roh Kudus mengurapi dia untuk menjalankan sebuah tugas mulia, yaitu penyelamatan manusia dan melakukan mujizat-mujizat dalam dunia ini. Nah saudara dikasih Tuhan, ini menjelaskan kepada kita, jika Yesus saja bergantung kepada Roh Kudus, apalagi kita saudara. Jika Yesus saja di dalam melakukan semua pekerjaannya selama ada di dunia, saudara, sebagai manusia 100% dia butuh Roh Kudus. Siapa kita saudara yang mampu berjalan dalam kehidupan di dunia yang jahat ini dan berkata saya tidak bergantung kepada siapapun, kepada apapun, apalagi kepada Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, siapa yang mampu menjalani perjalanan iman? Ya, perjalanan iman yang penuh dengan tantangan ini tanpa penyertaan Roh Kudus, tidak ada saudara.
Tidak mungkin saya dan saudara bisa menjalani kehidupan yang berat ini, yang begitu susah ini, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam hidup kita. Amin saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat apa peran Roh Kudus di dalam pertumbuhan iman kita. Ya, apa sebenarnya peran Roh Kudus di dalam pertumbuhan iman kita? Yang pertama sudah dikasih Tuhan, Roh Kudus itu mengoreksi hidup kita. Roh Kudus itu mengoreksi hidup kita. Coba buka Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, firman Tuhan katakan begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya saudara, dan dasar dari pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus adalah apa saudara? Kebenaran Kristus. Jadi tidak mungkin yang diajarkan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus bertentangan dengan kebenaran. Saudara dikasih Tuhan. Dan kebenaran Kristus itu kita dapatkan lewat apa saudara? Lewat firman Tuhan. Tugas Roh Kudus itu adalah saudara, dia mengajar, dia mengingatkan kita akan firman Tuhan. Saudara, siapa yang tidak pernah salah dalam hidup ini? Ada saudara yang berani bilang saya tidak pernah salah. Dari sejak kecil saya lurus sekali saya punya hidup. Saya tidak pernah gagal, saya tidak pernah jatuh dalam dosa. Siapa saudara? Tidak ada. Semua kita, bahkan anak yang kecil saja pun saudara. Kita tidak ajarkan bohong, dia tahu loh saudara bagaimana cara berbohong. Padahal kita tidak pernah ajarkan dia. Saudara dikasih Tuhan. Ya, tidak ada orang yang tidak pernah salah dalam hidup ini. Siapa yang tidak pernah melanggar firman Tuhan? Tidak ada saudara. Semua kita pernah melakukannya. Maka tugas Roh Kudus adalah dia mengoreksi hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, dia menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Dia menunjukkan hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup ini. Roh Kudus itu menunjukkan hal-hal yang perlu dibentuk dari hidup kita. Dia mengoreksi lewat apa? Lewat firman Tuhan. Saudara, Roh Kudus mengoreksi kita lewat apa? Lewat firman Tuhan. Coba kita buka 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terus, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah manfaat dari firman Tuhan. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, saya percaya bahwa begini saudara, saya percaya bahwa setiap orang bisa berubah. Amin saudara. Saya percaya setiap orang bisa berubah. Setiap orang punya potensi untuk berubah sebenarnya. Sejahat apapun orang itu. Sebegal bagaimanapun, sebajingan apapun orang itu saudara. Dia pasti bisa berubah. Kalau dia membaca firman Tuhan dengan tekun setiap hari. Karena apa saudara? Kalau kita membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menerangi hatinya untuk melihat apa yang harus diperbaiki dalam hidupnya. Amin saudara. Sebab itu saudara, kalau saudara itu mau berubah, kalau saudara mau istrimu berubah, anak-anakmu berubah, hidupmu berubah, saudara mari belajar baca firman Tuhan. Ajak anak-anak saudara untuk baca firman Tuhan. Ajari mereka sedini mungkin untuk menyukai firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan ketika kita baca, hati kita diterangi oleh kemuliaan Tuhan, diterangi oleh Roh Kudus. Maka saudara, setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Saudara, saya tidak pernah mendengar ada orang bersaksi dan bilang begini, oh puji Tuhan, suami saya itu sudah bertobat dan sudah sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh dia sekarang sudah insaf. Gitu kan? Karena Roh Kudus menerangi mata hatinya saat dia sedang membaca buku matematika. Tidak ada saudara. Atau saat dia membaca apa saudara? Waktu dia membaca apa saudara? Buku filsafat begitu. Tidak saudara. Tapi yang sering kita dengar adalah seseorang bertobat. Karena ketika dia baca firman Tuhan, Roh Kudus menerangi hatinya. Dan dia percaya, dia berubah. Ada banyak kesaksian orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang tadinya ya bukan orang yang percaya kepada Yesus.
ya. Ada pernah cerita bahwa ada orang yang ketika kebakaran, ya, kemudian dia menemukan ada Alkitab yang tidak terbakar dan kemudian dia baca, dan dia orang yang tadinya tidak mengenal Kristus. Sisa-sisa dari Alkitab yang tidak terbakar itu kemudian dia baca dan mengubah hidupnya menjadi anak Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, satu saat ada seorang turis Amerika, ya, dia menjalankan perjalanan liburan ke Afrika. Ini cuma cerita, saudara, ya. Dia melakukan perjalanan liburan ke Afrika dan dia berjalan menyusuri kota-kota yang ada di Afrika. Dan kemudian dia tiba di karena dia terlalu dalam melakukan perjalanan, terlalu jauh melakukan perjalanan. Dia tiba di sebuah perkampungan, di sebuah desa yang terpencil. Dan kemudian dia menemukan ada seorang pria di desa itu yang sedang duduk baca Alkitab di bawah pohon. Kemudian turis Amerika ini mendekati pria ini dan kemudian dia melihat bahwa pria ini sedang membaca Alkitab. Dan kemudian dia berkata begini, "Mengapa engkau masih membaca Alkitab? Tidak adakah buku yang lebih menarik daripada Alkitab untuk engkau baca?" Kemudian pria itu menoleh, ya, kemudian dia cuma tersenyum, pria Afrika ini cuma tersenyum dan terus membaca, saudara. Kemudian turis Amerika ini merasa tidak enak kalau dia tidak menyampaikan, ya, sesuatu. Maka kemudian turis itu bertanya lagi. Di negara kami hampir semua orang sudah tidak membaca Alkitab karena Alkitab itu sudah tidak relevan dengan keadaan kita hari ini. Jadi di Amerika itu sudah tidak ada yang membaca Alkitab. Dia katakan begitu. Karena Alkitab itu sudah ketinggalan, ya, sudah tidak relevan. Kemudian pria itu kembali menoleh dan terus membaca Alkitab, ya. Pria Afrika itu tidak menggubris dia. Dan kemudian turis ini juga makin gencar. Kemudian dia berkata, "Tidakkah engkau hanya membuang-buang waktu saja, ya, dengan membaca buku yang sebenarnya sudah tidak berguna ini?" Akhirnya, saudara, karena terus menerus, ya, dicecar begitu, saudara, dengan beberapa pertanyaan, akhirnya pria Afrika ini pun menjawab begini, "Harusnya engkau bersyukur karena hari ini engkau mendapati saya sedang membaca Alkitab. Jika buku ini tidak menarik seperti yang kamu katakan, kalau buku ini tidak relevan dan tidak berguna seperti yang kamu katakan, jika kamu datang 5 tahun yang lalu, maka Anda tidak mungkin masih hidup dan berbicara dengan saya hari ini. Kenapa? Karena 5 tahun yang lalu desa ini termasuk saya dan semua penduduk yang ada di sini adalah orang-orang kanibal. Kami ini pemakan manusia." Dia katakan, "Kalau bukan karena Alkitab ini mengubahkan hidup kami, kalau bukan Alkitab ini mengubah hidup saya, Anda pasti tidak akan kembali dengan selamat." Saudara bisa bayangkan kira-kira bagaimana pucatnya turis Amerika ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus memakai firman Allah untuk mengajar kita, untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki hidup kita, mengarahkan hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi makin sesuai dengan kehendak Allah. Amin, saudara. Ketika kita baca firman Tuhan, Roh Kudus menerangi hidup kita dipulihkan, hidup kita diubahkan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu setiap orang percaya yang memiliki kerinduan untuk menjalani kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, harusnya kita rajin baca firman Tuhan. Amin. Harusnya kita rajin baca Alkitab, ya. Sudah dikasih Tuhan. Karena semakin kita mendengar firman Tuhan, membaca, mempelajari, merenungkan firman Allah, saudara, semakin sudah dikasih Tuhan, Roh Kudus bekerja luar biasa dalam hidup kita. Dan semakin nyata kemuliaan Kristus di dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, itulah peran Roh Kudus yang pertama. Saudara, dalam dia menumbuhkan iman kita, dia mengoreksi kita. Roh Kudus itu mengoreksi kita melalui firman Tuhan. Yang kedua, sudah dikasih Tuhan, Roh Kudus membantu kita dalam berdoa. Saudara dikasih Tuhan, mari lihat Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara dikasih Tuhan,
ayat ini sudah pada ayat yang ke-26 bagian pertama dikatakan roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara dikasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa memang kita ini manusia yang lemah. Saudara ya, kita ini adalah manusia yang lemah. Karena kita lemah maka kita perlu berdoa. Amin saudara. Karena kita ini lemah maka kita perlu berdoa. Jadi saudara dikasih Tuhan, hanya orang-orang sombong yang tidak berdoa. Hanya orang yang sombong yang tidak berdoa. Hanya orang yang sombong yang menganggap dirinya hebat. Yang merasa bahwa doa itu bukan sebuah kebutuhan mutlak bagi kita. Saudara, kenapa? Karena ayat ini berkata roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Kita ini lemah saudara dikasih Tuhan. Nah saudara, masalahnya adalah kita ini seringkali tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Ya. Kita sering tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Maka jangan heran ketika mungkin di ibadah fokus ya kan. Atau di ibadah-ibadah komisi lainnya atau di ibadah-ibadah tertentu saudara. Maka ketika kita menyuruh seseorang untuk berdoa. Boleh mau doa pembukaan. Aduh, lain kita. Begitu saudara, tidak tahu berdoa. Boleh ibu doa untuk firman Tuhan. Sudah jauh. Mau gempa bumi kalau saya berdoa, gitu kan? Nah, saudara, kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab sudah jujur menyatakan ini bagi kita, bahwa karena kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Saudara, ini ada satu cerita, saudara. Ada sepasang suami istri, ya di provinsi Shantung, Cina, gitu, saudara ya. Nah. Suami istri ini adalah penjual kain, tapi mereka karena tidak punya toko, jadi mereka jualan kain itu suami istri ini dari rumah ke rumah, keliling begitu saudara ya, door to door begitu. Nah saudara dikasih Tuhan, kemudian kebiasaan mereka suami istri ketika mereka sudah dalam 1 tahun mereka bekerja, maka pada akhir tahun mereka punya doa yang khusus gitu ya, mereka doa khusus dan satu waktu mereka suami istri berdoa. Kemudian suaminya mulai berdoa begini, Tuhan terima kasih tahun ini Tuhan sudah tolong kami sehingga penjualan kain di tahun ini kami bisa untung 100 bal kain gitu. Kemudian suaminya berkata, Tuhan tolong kalau boleh Tuhan tahun depan kami punya omset, kami punya keuntungan itu bisa capai sampai 200 bal kain. Kemudian tiba-tiba sebelum selesai suaminya berdoa, istrinya langsung bilang, Tuhan jangan dengar doa suami saya. Suaminya kaget. Jangan dengar doa suami saya Tuhan. Tuhan kalau boleh Tuhan, biar saja Tuhan. Tahun depan juga cuma 100 bal kain Tuhan. Kemudian suaminya sikutian berkata, kenapa kamu berdoa begitu? Kita bisa rugi kalau kita tidak dapat 200 bal kain. Kemudian istrinya tetap berdoa, Tuhan tetap jangan dengar doa suamiku Tuhan. Kalau keuntungan sudah 200 bal kain Tuhan, dia akan cari istri kedua. Gitu kan saudara. Tapi saudara, doanya didengar oleh Tuhan sehingga keuntungan setiap tahun 100 bal kain. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini mungkin bagi kita ini terasa lucu begitu saudara. Tapi saudara saya mau katakan begini. Siapa dari kita yang begitu yakin bahwa kalau saya telah berdoa, saya ini telah berdoa dengan doa yang sesuai dengan hati Tuhan. Tidak ada saudara. Kadang kita, kenapa doa orang yang seperti model begitu kok Tuhan jawab? Nah sementara saya sudah berdoa dengan kata-kata yang begitu luar biasa gitu kan. Dengan ibu yang cuma, kalau dia berdoanya nak jaga nyambung kasih yang DP bicara. Tapi kenapa Tuhan dengar dia dibanding dengan doa saya? Saudara dikasih Tuhan, kita ini saudara penuh dengan kelemahan. Kita ini saudara kadang kita ini tidak tahu bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan ketika kita berdoa. Saudara mungkin kita menertawakan ibu ini karena kok dia berdoa begitu. Tapi sudah dikasih Tuhan. Kita hanya bisa berdoa menurut pikiran kita. Kita hanya bisa berdoa menurut perasaan kita. Menurut kehendak kita. Belum lagi saudara kita ini kan manusia yang saudara masih menjalani perjuangan melawan dosa. Saudara ya. Sehingga dalam Roma 8 ayat 22 dikatakan kita ini masih sama-sama sakit bersalin. Ya, masih merasakan seperti sakit bersalin. Betapa hebatnya penderitaan yang kita alami. Tapi sudah dikasih Tuhan, kita patut bersyukur.
Janji Tuhan yang terindah, termulia, terhebat, yaitu bahwa dia akan memberikan penolong kepada kita. Dan pada akhirnya memang dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Saudara, karena hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita untuk berdoa. Amin saudara. Kita tidak tahu bagaimana doa yang benar. Kita tidak tahu apakah doa ini Tuhan, kata-kataku ini benar-benar bisa menyentuh hati Tuhan atau tidak. Apakah kata-kata ini pantas untuk saya sampaikan kepada Tuhan? Kita tidak tahu saudara. Tetapi roh berdoa kepada Bapa kita. Saudara, apa maksudnya roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan? Apa maksudnya? Saudara dikasih Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris saudara, King James Version, kata berdoa untuk kita kepada Allah itu menggunakan kata intercession. Saudara yang pendoa-pendoa pasti sangat familiar dengan intercession. Karena pendoa syafaat disebut intercessor. Jadi kalau intercession itu artinya bersyafaat. Saudara ya, King James Version menggunakan kata bersyafaat. Roh Kudus itu bersyafaat. Roh Kudus itu mewakili kita di hadapan Allah. Saudara, dia mewakili kita di hadapan Allah. Artinya Roh Kudus membantu kita untuk mengutarakan kerinduan hati kita yang terdalam kepada Allah. Semua isi hati kita Roh Kudus bantu beritahu kepada Allah ketika kita sedang berdoa. Saudara, ayat 27 kalau saudara melihat ayat yang ke-27, coba buka lagi ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika kita berdoa saudara, Allah Tritunggal itu bekerja. Makanya saudara jangan anggap remeh kehidupan di dalam doa. Karena ketika seorang berdoa, Allah Tritunggal itu bekerja. Roh Kudus itu menyampaikan dengan sempurna maksud isi hati kita kepada Allah. Dan kemudian Allah menjawab doa kita di dalam atau melalui Yesus Kristus. Makanya kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Jadi saudara bagaimana doa itu ketika kita berdoa. Saudara, Allah Tritunggal itu bekerja. Amin saudara. Roh Kudus menyampaikan kepada Allah. Maksudnya dia begini loh. Begitu, kira-kira seperti itu. Nah, ketika Allah mendengar, Allah menjawab doa kita. Di dalam siapa? Di dalam nama anaknya Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita yakin bahwa jawaban doa yang kita terima pasti yang terbaik. Amin saudara. Pasti yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Tritunggal lah yang bekerja ketika kita berdoa. Saudara ingat doa Paulus ketika satu waktu dia berdoa kepada Tuhan. Cabut duri dalam dagingku ini. Dan firman Tuhan katakan 3 kali dia berseru. Cabut duri dalam dagingku ini Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini jawaban yang terbaik. Dan terbukti bagaimana efektifnya Paulus di dalam melayani Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, inilah doa, kekuatan doa yang kita miliki. Karena ketika kita berdoa, kita masuk dalam wilayah spiritual melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara jangan berdoa sambil makan kacang, begitu kan? Jangan berdoa sambil apa saudara? Berdoa, jangan saudara, karena Anda sedang memasuki wilayah spiritual. Saudara mana Allah Tritunggal bekerja di dalam doa-doa kita. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara dikasih Tuhan, kita memperoleh kekuatan dan cara pandang yang benar tentang hasil doa. Kalau kita berdoa saudara, Allah Tritunggal bekerja. Saudara kita masuk dalam wilayahnya Tuhan, wilayah supranatural itu saudara. Maka kita akan memperoleh kekuatan dan cara pandang yang benar tentang hasil doa. Sehingga kita bisa berkata menurut ayat yang ke-28, coba buka lagi ayat 28. Kita tahu sekarang. Ini sambungan dari ayat yang sebelumnya saudara. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin saudara. Inilah hasil doa kita. Saudara, yaitu semua yang dijawab oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Ya semua yang disampaikan oleh Roh Kudus. Semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin saudara. Jadi sekalipun mungkin kita berdoa dengan kata-kata yang tidak jelas. Sekalipun di sini ada opa oma, ada orang-orang yang mungkin merasa aduh saya tidak bisa berkata-kata. Air matamu pun saja saudara yang kau bawa di hadapan Tuhan. Kata-kata yang tidak jelas ya.
Tuhan Roh Kudus sempurnakan itu di hadapan Tuhan. Dan dia akan bekerja memberikan jawaban yang terbaik. Bukan menurut kita, tetapi menurut kasih karunia Tuhan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang ketiga yang terakhir saudara. Peran Roh Kudus di dalam menumbuhkan iman kita adalah Roh Kudus memberdayakan kita. Amin. Roh Kudus memberdayakan kita. Saudara, mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Roh Kudus memberdayakan kita ini untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah kesaksian kepada dunia. Saudara, waktu engkau melayani Tuhan, engkau sedang menyaksikan bahwa engkau ini adalah murid Kristus. Engkau adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Engkau sedang menyaksikan itu kepada dunia. Saudara, Alkitab telah menjelaskan kepada kita bahwa semua pelayanan Yesus itu selama ada di dunia tidak dapat terjadi tanpa pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi saudara, semua pelayanan Yesus selama ada di dunia tidak akan dapat terjadi tanpa pekerjaan Roh Kudus. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan dengan cepat buat Bapak Ibu Saudara. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas dan di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Yesus menjadi teladan bagi kita bagaimana melayani dengan kuasa Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, semua pelayanan Yesus diberdayakan oleh Roh Kudus. Saudara, mulai dari apa saudara? Mulai dari kelahirannya saja sudah campur tangan Roh Kudus. Kemudian dia dibaptis, kemudian dia menghadapi pencobaan-pencobaan oleh iblis. Dan kemudian dia melakukan mujizat-mujizat, dia berkhotbah, dia menyampaikan pelajaran-pelajaran kepada murid-muridnya. Sampai kematiannya, sampai kebangkitannya, semua atas peran Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, maka sama seperti Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Yesus, begitu pula Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita semua. Maka ketika kita mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus, hidup kita ini dipenuhi dengan gairah untuk melayani Dia. Amin saudara. Ketika kita kita mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus, hidup kita ini dipenuhi oleh gairah untuk melayani Tuhan. Sehingga saudara, saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudara tidak akan mungkin terjadi. Saudara sudah lahir baru, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi saudara tidak memberi diri untuk melayani Tuhan, itu tidak mungkin. Kenapa saudara? Karena ketika Roh Kudus dalam hidup kita, kita punya gairah untuk melayani Dia. Saudara, kita punya gairah semangat untuk melayani Tuhan. Saudara, karena setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Walaupun karunianya berbeda-beda. Tetapi semuanya dipenuhi dengan karunia Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, ketika kita lahir baru, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita punya gairah untuk melayani Tuhan, itu otomatis pasti terjadi. Saudara, kita punya semangat untuk melayani Tuhan. Walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Tidak semua orang seperti saya, tidak semua orang seperti Ibu Gembala, tidak semua orang seperti yang ada di atas ini melayani Tuhan. Tapi sudah dikasih Tuhan, coba kita lihat. Ada beberapa karunia Roh Kudus yang dituliskan dalam Alkitab. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11. Dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terus, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sudah dikasih Tuhan, jadi ini ada berbicara tentang orang yang mendapatkan karunia. Ada yang karunianya berbicara saudara, ya kan. Tapi saudara, ini bukan gosip saudara ya. Berbicara sini bukan gosip sehingga saudara membenarkan, oh puji Tuhan, berarti ketika saya baca cerita orang itu adalah karunia yang saya miliki. Saya ini karunia
hoax begitu, karunia gosip, karunia mulu-mulu begitu. Tidak, saudara. Dikatakan ketika engkau berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Maka tidak heran ada banyak orang yang bisa berbicara, ya, menyampaikan firman Tuhan bisa seperti seorang pengkhotbah. Ada orang, ada ibu-ibu yang biasa saja, tapi ketika dia memberi nasihat, saudara, nasihatnya itu, saudara, kata-katanya itu benar-benar bisa mempengaruhi orang untuk datang kepada Tuhan. Saudara, ada orang dalam berbicaranya, dia memiliki kekuatan untuk memotivasi orang lain. Sehingga orang lain itu bisa datang atau bisa bangkit kembali dari keterpurukan hidupnya. Saudara, ini karunia. Jadi karunia tidak harus selalu seperti yang kami ada saat ini. Saudara, ada orang dikatakan memiliki karunia melayani. Ya saudara, kalau melayani, asar pun itu adalah sebuah pelayanan yang luar biasa. Guru sekolah minggu itu pelayanan yang luar biasa. Semua kita tidak ada yang tidak bisa melayani. Saudara, ada juga beberapa karunia di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan begini. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Terus kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Terus kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi ini juga ada karunia-karunia yang lain yang juga Tuhan berikan kepada jemaat pada waktu itu. Jadi sudah dikasih Tuhan karunia-karunia Roh Kudus itu luar biasa, saudara. Dan selalu disesuaikan dengan keadaan jemaat pada saat itu. Saudara, saya yakin bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang kreatif. Saudara, yang dapat memperlengkapi anak-anaknya untuk melayani, saudara. Dan Roh Kudus juga punya kreativitas yang luar biasa. Yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan gereja masa kini. Yang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan saudara pada masa kini. Sudah dikasih Tuhan. Intinya adalah kemanapun dan apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, Roh Kudus akan menjadikan kita radikal di dalam melayani Tuhan. Men, saudara, Roh Kudus itu menjadikan kita radikal di dalam melayani Tuhan. Karena kekuatan supranatural tidak mungkin hanya menjadikan kita murid-murid yang biasa. Saudara, saudara dikasih Tuhan, orang itu, orang dunia, ketika mereka berhubungan dengan kuasa supranatural, kuasa bukan supranatural tapi kuasa-kuasa dunia ini, saudara ya. Ketika mereka memanggil arwah, ketika mereka ke dukun, ketika mereka punya berhubungan dengan dunia roh begitu, saudara. Itu orang bisa saudara, potong lidah tidak putus begitu, saudara. Orang bisa, kalau sudah lihat ke Manado, kalau pas tahun baru Cina itu saudara, biasanya ada kalau encepia begitu atau kalau coba orang di Manado bilang begitu. Sudah itu sudah dicabuk-cabuk begitu, saudara. Sudah dipukul-pukul, dibagi demparang, sudah tidak mempan. Karena dia berhubungan dengan kuasa atau dengan kuasa-kuasa roh begitu, saudara ya. Yang kita tahu lah pasti itu roh iblis. Tapi saudara dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat kalau kita berhubungan dengan kuasa supranatural, kalau kita berhubungan dengan kuasa Roh Kudus, maka tidak mungkin kita menjadi murid-murid yang biasa. Tidak mungkin. Kita akan menjadi murid-murid yang begitu antusias, begitu bergairah di dalam kita melayani Tuhan. Saudara, sehingga kalau ada orang memiliki karunia untuk memberi, maka sudah dikasih Tuhan, Roh Kudus akan menaruh roh belas kasihan di dalam hatinya. Sehingga saudara, dia bisa, saya mendengar banyak sekali kesaksian. Ada orang yang bahkan gereja ini pernah alami, saudara. Ketika gereja ini dibangun dan kemudian mulai dibangun waktu itu masih mungkin masih sangat dasar sekali begitu. Kemudian ada orang yang tidak dikenal dari Surabaya, ya. Gembala tidak kenal, tidak ada satupun jemaat yang tahu siapa orang ini. Saudara, dia hanya berkata, dia datang dan kemudian kalau tidak salah yang menerima bantuan itu ada yang menerima begitu, saudara, papanya Ibu Rina begitu, sudah yang pas waktu tinggal di rumah di bagian kini. Sudah. Nah, kemudian orang itunya berkata, saya tidak tahu, cuma Tuhan gerakkan saya untuk memberi. Saya datang ke Palu, kemudian di gereja ini ada pembangunan dan saya memberikan uang ini untuk dipakai melayani. Saudara, ini pekerjaan siapa? Ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara,
Kita mungkin tidak memberi hal-hal yang besar. Harus bangun gereja, harus begini. Tidak. Tapi kadang kalau setiap orang yang memiliki karunia memberi, ketika dia bertemu dengan hal-hal yang harus, yang pantas, yang Roh Kudus gerakkan dia untuk dia menabur, untuk dia memberi. Dia tidak akan bisa tidur kalau dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia punya karunia untuk itu. Saudara, kalau saudara memiliki karunia untuk melayani, maka saudara, Roh Kudus akan memberi saudara roh penghambaan diri dalam hidup saudara. Sehingga saudara akan mau melayani apapun pelayanannya. Tidak dibayar pun saya mau melayani. Kenapa? Karena kita diberikan Tuhan karunia untuk melayani. Dan apa saja yang Tuhan Roh Kudus taruh dalam hidup saudara untuk memiliki gairah untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus memberdayakan kita untuk melayani Tuhan. Mungkin saudaranya bisa, saya hanya bisa jadi pendoa. Mungkin saya pun bahkan tidak datang ke menara doa, tapi saya punya jam-jam doa di rumah. Saya hanya bisa berdoa untuk ibadah, setiap ibadah hari Minggu. Saya hanya bisa berdoa untuk orang-orang di dalam jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengalami kesusahan. Saya hanya bisa berdoa dan saudara melakukan itu dengan hati yang penuh, ya, penuh sukacita untuk melakukannya. Itu adalah karunia saudara dan dikasih Tuhan. Jadi pada akhirnya saya mau katakan begini, betapa beruntungnya kita hidup di zaman anugerah ini. Yesus memang sudah pergi ke sorga. Yesus memang sudah kembali ke Bapanya yang di sorga. Tetapi dia berikan kita Roh Kudus yang maha dahsyat perannya. Yang hari ini kita dengar bahwa dia mengoreksi kita melalui firman. Dia menolong kita dalam berdoa. Dia memberdayakan kita untuk melayani Tuhan. Sehingga perjalanan iman kita terus bertumbuh. Makin kuat, makin setia sampai pada akhirnya. Amin buat firman Tuhan. Tutup Alkitab saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami benar-benar dibentuk oleh kuasa Roh Kudus sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mau mendedikasikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan untuk gereja di mana Tuhan tempatkan kami. Kami juga tidak tahu apa yang harus kami lakukan untuk orang-orang di sekitar kami. Tapi kami tahu Tuhan Roh Kudus akan memberikan karunia kepada kami untuk bisa memahami, kami memiliki kepekaan untuk apa yang harus kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ku yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Mari kita berdiri bersama-sama saudara dalam hadirat Tuhan. Engkau yang merindukan jamahan Tuhan, katakan satu yang ku. Mari angkat tanganmu saudara. Bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu
percaya Tuhan, bahwa kalau kami boleh ada pagi hari ini di dalam rumah Tuhan, melewati berbagai-bagai tantangan, mengalami berbagai-bagai ujian dalam hidup, mengalami berbagai-bagai masalah yang akan menghambat untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Dan kami boleh saat ini berada di dalam rumah Tuhan. Ini adalah kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kami untuk keluar sebagai pemenang. Kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Kami bisa kuat di dalam Tuhan. Kami bisa terus dapat melayani Tuhan. Kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bukan karena kekuatan kami, tetapi semua adalah kekuatan dari kuat kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kami, yang selalu menguasai kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini membawa kami untuk semakin mengenal akan pekerjaan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah penolong dalam hidup kami. Itulah sebabnya Engkau sudah naik ke sorga, bertahta dalam kemuliaan-Mu, tetapi Engkau mengirim Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, untuk menuntun hidup kami, mengingatkan kami akan kebenaran yang sesungguhnya, mengingatkan kami untuk kami selalu hidup dalam kebenaran, menyadarkan kami kalau kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya seberapa banyak umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Karena kami selalu percaya bahwa setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, oleh karena mereka merindukan untuk bertemu dengan Tuhan, tidak akan pernah kehilangan upahnya. Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami, memberikan kemampuan lebih lagi untuk kami hidup seturut kehendak Tuhan, untuk menyempurnakan hidup kami, untuk semakin menjadi sama seperti Kristus. Biarlah hidup kami di dunia ini tidak akan sia-sia, tetapi Engkau pakai kami untuk dapat memuliakan Tuhan dimanapun kami berada dalam keadaan apapun, dan kami dapat menggunakan karunia-karunia, talenta yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat berbuat sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami alami dalam hidup kami sesuai dengan firman-Mu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau tahu sampai hati kami yang paling dalam. Engkau yang menyelidiki hati nurani. Engkau tahu kelemahan-kelemahan kami, tetapi Engkau bekerja membantu kami dalam segala kelemahan kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan dan berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat pengurapan Roh Kudus lebih lagi bagi hamba-Mu, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini, menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada dalam pelayanan. Engkau memberkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami selalu percaya kalau kami masih bisa melayani Tuhan dengan kesetiaan, itu adalah anugerah dari Tuhan melalui Roh Kudus yang akan terus memampukan kami untuk melayani dengan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus akan menolong seluruh jemaat Tuhan, akan terus memimpin dan menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau tahu Tuhan hati mereka yang memberi dengan sukacita. Mereka tidak akan mungkin memberi kalau Roh Kudus tidak akan menggerakkan. Itulah sebabnya biarlah berkat Tuhan tercurah bagi mereka di dalam nama Yesus. Karena kami selalu percaya sesuai firman-Mu, kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah dan pekerjaan Tuhan, agar supaya misi dari Kristus itu bisa terus dilebarkan dan terus bekerja dalam kehidupan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu
tahu siapa-siapa mereka. Sadarkan mereka Tuhan bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan. Mereka akan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya kekuatan kesehatan umur panjang Tuhan berkuasa untuk mengaruniakan kepada mereka sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang berlimpah atas mereka. Kami berdoa juga mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Berkati rumah-rumah tangga mereka. Biarlah kasih karunia Allah terus bekerja dan rumah tangga mereka semakin diberkati Tuhan. Anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersatu hati berdoa bagi bangsa negara kami, bagi pemerintah kami Tuhan, bagi Indonesia, bahkan bagi kota Palu dan Sulawesi Tengah. Biar Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu. Indonesia akan mengalami transformasi. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Haleluya. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi.